Retna Pembayun Ki Ageng Mangir, cinta berbalut politik yang berakhir tragis. Saat kerajaan Mataram Islam dipimpin oleh Panembahan Senopati, hiduplah seorang pria sakti bernama Bagus Wanabaya atau lebih dikenal dengan Ki Ageng Mangir IV. Berdasarkan buku Babad Tanah Jawa, Ki Ageng Mangir masih satu keturunan dengan Prabu Brawijaya V dari Majapahit. Semasa hidupnya, Ki Ageng Mangir merupakan seorang penguasa di daerah Mangir yang waktu itu berada di wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram. Namun, Ki Ageng Mangir tidak mau tunduk pada Mataram karena baginya wilayah Mangir merupakan tanah perdikan Majapahit. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Ki Ageng Mangir dengan Panembahan Senopati. Menyikapi perselisihan ini, Panembahan Senopati ingin menghadapi Mangir dengan perlawanan. Namun, penasehat Mataram waktu itu, Ki Juru Mertani, tidak setuju kalau Ki Ageng Mangir dihadapi dengan perang karena akan menyebabkan banyak korban. Apalagi Ki Ageng Mangir punya senjata sakti berupa tombak bernama Kiai Baru Klinting. Akhirnya diputuskan kalau Ki Ageng Mangir dihadapi dengan tipu daya secara halus. Tahu bahwa Ki Ageng Mangir masih lajang, Panembahan Senopati menyuruh putrinya Retna Pembayun untuk menjadi mata-mata di Mangir dengan menyamar sebagai ledek atau penari seni tayub. Mulai dari sinilah kisah cinta itu dimulai. Bersama tim rombongan kesenian tayub, Retna Pembayun pergi ke Mangir untuk mengadakan pertunjukan. Saat itu ia menggunakan nama samaran Lara Kasihan untuk menutupi identitas aslinya. Tahu bahwa ada rombongan grup kesenian tayub mengadakan pertunjukan di wilayahnya, Ki Mangir mengutus bawahannya untuk mengundang mereka untuk mengadakan pertunjukan di halaman dalam Mangiran. Melihat kecantikan Lara Kasihan, Ki Ageng Mangir langsung terpikat. Semakin lama melihat Lara Kasihan menari, Ki Ageng Mangir semakin jatuh cinta. Akhirnya, Ki Ageng Mangir meminta Lara Kasihan menjadi istrinya. Retna Pembayun senang karena misinya untuk menarik Ki Ageng Mangir telah berhasil. Mereka pun akhirnya menikah. Dalam perjalanan pernikahannya, Lara Kasihan akhirnya hamil. Mendengar berita itu, Ki Ageng Mangir bahagia bukan kepalang. Namun Lara Kasihan masih merasa mengganjal karena selama ini ia menyimpan rahasia dari suaminya. Akhirnya pada suatu hari ia memberanikan diri memberitahu pada Ki Mangir kalau dia adalah Retna Pembayun, putri dari Panembahan Senopati. Mendengar hal itu, Ki Ageng Mangir marah karena merasa ditipu. Namun Pembayun tetap mencoba sabar dan tetap mencoba meredam rasa dendam suaminya pada ayahnya. Pembayun meyakinkan suaminya itu kalau ia benar-benar mencintainya. Ia pun kemudian memujuk suaminya untuk mau menghadap Panembahan Senopati sebagai mertuanya. Demi cintanya pada Pembayun dan bayi yang sedang dikandungnya, Ki Ageng Mangir memenuhi permintaan istrinya untuk menghadap Panembahan Senopati. Kedatangan Ki Ageng Mangir ke Istana Mataram disambut dengan membuat taruh dengan maksud agar tombak Kiai Baru Klinting milik Ki Mangir ditinggal di luar. Begitu bertemu dengan Panembahan Senopati, Ki Ageng Mangir langsung mengaturkan sujud sungkem pada mertuanya. Di saat itulah Panembahan Senopati tak menyia-nyiakan kesempatan dengan membenturkan kepala Ki Ageng Mangir ke batu tempat ia duduk yang dinamakan Watu Gilang. Saat itulah kepala Ki Ageng Mangir hancur dan dia tewas seketika. Melihat suaminya tewas, Pembayun menangis sejadi-jadinya. Ia tampak terpukul, tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menatap kosong jenazah sang suami ketika ditandu untuk dimakamkan di makam kerabat Mataram, Kota Gede. Aduh, kisah cinta yang berakhir pilu lagi, bray. Dan ingat, cinta itu bukan hanya buta, tapi juga melumpuhkan logika. Demi sang kekasih, tanpa pikir panjang, Ki Ageng Mangir masuk ke sarang musuh, mengantarkan nyawanya sendiri. Aduh. Bagi para jomblo, tetap pesimis, jangan optimis.